Ngeri banget gak sih? Sekarang banyak banget berita yang beredar tentang kasus incest itu, yang dimana pelakunya merupakan keluarga sendiri. Pasti jadi trauma banget. Keluarga yang seharusnya jadi tempat nyaman malah bikin trauma yang luar biasa. Dan parahnya, kebanyakan korban dari kasus ini adalah anak-anak di bawah umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aira Cantika dan aku Nabila Nur Aziza. Kami adalah tim riset dari Mandua Kota Payakumbuh dengan nomor urut 10. Sebelum masuk ke intinya, coba deh teman-teman bayangin. Ada anak yang tiap hari diliputi rasa takut karena menjadi korban kekerasan seksual dalam keluarganya. Mereka butuh didengar, mereka butuh cerita, mereka butuh didukung. Tapi takut dijudge, takut akan dicaci maki yang berakhir membuat mereka diam. Iya, dan faktanya itu ada terjadi di sekitar kita loh. Banyak korban dari kekerasan seksual dalam keluarga yang akhirnya harus memendam traumanya sendiri. Dari kesadaran itulah kami bergerak mengembangkan penelitian yang berjudul Ruang Pulih, pembuatan website Break Silence sebagai media dukungan psikologis bagi korban incest. Yuk kenalan sama Break Silence. Break Silence adalah website yang kami rancang sebagai dukungan psikologis. Intinya bukan soal teknologi yang ribet, tapi menghadirkan ruang aman bagi teman-teman kita. Walaupun nggak bisa bantu banyak, setidaknya ini bisa buat teman-teman merasa nggak sendirian lagi. Betul, konsepnya kayak tempat singgah kecil. Nggak menghakimi, nggak bikin takut, tapi bisa nemenin korban pelan-pelan. Jadi websitenya sederhana, tapi punya makna besar. Dan Break Silence kami rancang dengan sistem anonim. Tidak ada yang tahu siapa mereka dan latar belakang mereka. Jadi mereka nggak perlu takut untuk speak up. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teori hierarki kebutuhan dan teori behavioristik. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode R&D, Research and Development, dengan pendekatan ED, analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Pertama, kami mulai dengan menganalisis kebutuhan korban incest melalui studi literatur. Kami juga baca penelitian-penelitian terdahulu buat mengetahui kebutuhan korban incest. Dari situ, kami tahu bahwa mereka paling butuh 3 hal, informasi valid, support emosional, dan kegiatan kecil yang bisa nenangin hati. Setelah itu, kami lanjut mendesain website, menyusun alur website, membuat sketsa tampilan, sampai memilih warna yang calming supaya suasananya nyaman. Jadi, nggak asal bikin aja, tapi benar-benar mikirin dari sisi psikologisnya juga. Setelah mendesain, kami mengembangkan Break Silence ID dengan edukasi, support psikologis, dan konseling jika diperlukan. Hal ini kami lakukan agar Break Silence dapat sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu menjadi media dukungan psikologis bagi korban incest. Dan kami juga melakukan uji ahli materi dan uji ahli perangkat lunak untuk mengetahui kekurangan website yang kami rancang. Selanjutnya, kami melakukan evaluasi agar website sesuai dengan tujuan penelitian kami. Dari penelitian ini, kami belajar kalau korban incest tidak hanya butuh informasi, tapi mereka butuh ruang aman, ruang buat merasa diterima, dan ruang yang tidak menghakimi. Dan itulah tujuan Break Silence ID. Ini mungkin merupakan langkah kecil, tapi bisa menjadi awal yang besar. Karena setiap ruang aman yang tercipta bisa jadi harapan bagi mereka yang selama ini memilih diam. Jadi penelitian kami tidak hanya tentang merancang website, tapi tentang membangun empati, rasa aman, dan keberanian. Thanks for watching and see you!